kerinduan kami Bapa di surga. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan kuasa, kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara semua, kita memasuki tahun yang baru. Dan tahun ini kita masuk di dalam tema Kingdom Influence, ya, the year of Kingdom Influence. Jadi kita harus menjadi pengaruh, ya. Kita ini adalah kingdom yang menjadi pengaruh. Pengaruh untuk apa? Untuk dunia ini. Jadi kita memasukkan kingdom, kerajaan Allah itu di dalam dunia ini.
Siapa yang masukkan? Ya kita-kita ini. Karena kerajaan Allah itu bukan bicara soal makanan dan minuman, melainkan berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus. Begitu juga bicara tentang kuasa yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya kepada kita. Jadi dalam memasuki tahun yang baru ini untuk menjadi pengaruh, kita lihat ayatnya dari Matius 13 ayat yang ke-33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi harus dihamirkan, ya. Hamirkan itu akhirnya mempengaruhi, seperti kalau kita bikin roti loh, ya, dimasukkan tepung raginya sampai diaduk sedemikian rupa sampai menjadi satu. Akhirnya bisa mengembang untuk diaduk menjadi adonannya roti. Begitu juga kita. Kalau kita mempengaruhi kerajaan Allah di dalam dunia ini, kitanya ini harus memasukkan kerajaan Allah apa tadi itu? Ya, kebenaran, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan itu ditunjukkan di bumi ini, ya, supaya orang melihat kalau kita ini tampil beda. Yang pertama, kita melihat perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ini apa yang diomongkan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Di Matius 13 ayat 18, maka kata Yesus, seumpama apakah kerajaan Allah ini dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Dan di Markus 4 ayat 26 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi benih di tanah yang ditanamkan, ya. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Benih itu apa? Yaitu firman Tuhan. Ada benih itu yang ditabur jatuh di pinggir jalanan, ya. Ada yang ditabur masuk di dalam tanah yang tipis, tumbuh sebentar, tanamannya tumbuh, tapi sebentar kena matahari mati. Ya, begitu juga ada yang ditabur di antara semak duri, tumbuh, tetapi didesak oleh semak duri ini akhirnya mati. Ya. Tetapi ada yang ditabur masuk ke tanah yang subur. Karena tanahnya subur, tumbuhlah dan dia akan berbuah berlipat kali ganda. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Tergantung kita mau yang mana ini, ya, untuk menaburkan benih firman Allah itu yang kita harus lakukan. Sehingga berapa firman Tuhan yang sudah kita lakukan? 30 kali, 60 kali atau 100 kali. Jadi itu bisa dipresentasikan. Oh, sudah 30% saya. Oh, baru 60%, ya. Oh, sudah 100%, ya. Jadi kita ini harus menjadi dampak. Kalau yang firman itu yang ditaburkan tadi di pinggir jalan, itu sama dengan firman yang sudah ditaburkan tapi lalu dicuri sama iblis. Kok bisa ya iblis mencuri? Bisa, karena iblis itu digambarkan oleh Petrus seperti singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang membuka diri, hatinya itu terbuka, penuh marah, dengki, iri hati, langsung masuk iblisnya. Dicurilah firman sehingga tidak bisa mengampuni, ya. Ini tidak menjadi pelaku firman. Lalu yang di pinggir jalan, yang di tanah yang tipis, itu tumbuh sebentar, itu terima firman juga. Wah, seneng, sukacita. Tapi karena ada aniaya, murtad, ya, tidak setia kepada Tuhan Yesus. Yang ditanam, yang ditabur
kedesek sama semak duri itu tadi, itu sama dengan bertumbuh. Tetapi karena pengaruh dunia, pengaruh kehormatan, mencari kehormatan, mencari materi lebih ya daripada firman, maka firmannya tidak bertumbuh. Tetapi yang di tanah yang subur itu hati yang menerima dan kita mau melakukan firman-firman, sehingga kita akan bisa berlipat kali 30, 60, dan 100. Yang kedua tentang ragi tadi itu, yang kita harus mengkhamiri. Kita juga ragi itu macam-macam, bukan cuma raginya kerajaan Allah yang kita harus tebarkan. Ini ada pengaruh-pengaruh ragi-ragi yang lain. Ini diperingatkan di Injil Matius 16 ayat 6 dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Galatia 5 ayat 9. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ya, tadi karena ada contohnya yang wanita itu yang mengadonkan, menghamiri seluruh tepung yang 3 sukat. Begitu juga kita harus hati-hati dengan ragi-ragi orang Farisi dan Saduki. Kita tidak usah ikut pelajaran-pelajaran yang nyeleneh, ya, yang tidak sesuai dengan firman. Ya, banyak orang-orang yang ikut begini lalu meninggalkan Tuhan. Kita jangan ikut. Bahkan yang ikut ragi Farisi ini Tuhan Yesus mengatakan, terkutuklah engkau orang-orang Farisi yang sepertinya engkau tuh kayaknya putih, ya seperti kuburan. Putih, dikabur putih depannya, tapi dalamnya bau karena bau mayat. Ya, begitu juga jangan sampai kita ini menjadi seperti orang-orang Farisi ini yang pinter firman, hafal, head knowledge-nya itu, ya firman hafal semua, tapi sama sekali tidak melakukan. Mereka hanya mau tampil di depan, pergi ke pasar dengan jubahnya yang panjang, doa yang panjang-panjang mungkin di pinggirnya pasar supaya orang semua mendengar, ya, tapi dia tidak menjadi pelaku firman. Karena itu jangan ikut ragi yang orang Farisi ini. Yang ketiga, ini Injil, ini adalah Injil yang universal, ya, Injil yang mendunia. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan terang dan terang Tuhan ada di dalam kita. Kita harus mentransferkan terang ini. Kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, kita harus mentransferkan kasih ini kepada orang-orang lain yang belum punya kasih Yesus, ya. Seperti dikatakan di Matius ini, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Jadi harus diberitakan ke seluruh dunia dulu, baru tiba kesudahannya. Ya. Bahkan dikatakan Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka segala pengajaran yang telah aku ajarkan. Dan aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri, akan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang terakhir, yaitu banyak juga pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Termasuk kita ini. Kita kan bukan orang yang tinggal di Israel sana, orang Yahudi. Enggak. Tapi kita ini adalah orang-orang Yahudi rohani karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi kita perlu juga bertobat. Seperti dikatakan Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya. Begitu juga dikatakan di Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil, ya, karena berita Injil, kita menerima Injil,
Tuhan sebagai juru selamat kita, maka kita turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh Kristus dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Tuhan. Karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan Yahudi rohani. Barang siapa menerima Dia, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau anak itu jadi ahli waris juga. Jadi apa janji-janji Tuhan kepada Abraham? Yang memberkati engkau akan aku berkati. Yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi di mana-mana. Karena itu hati-hati. Jangan ikut-ikut ngutuk-ngutuk Israel. Ya, itu sama dengan ngutuk kita sendiri. Karena kita ini adalah Israel rohani. Jadi jangan ikut-ikutan ngutuk Israel. Ya, kita ini ko-Israel. Bekerja sama dengan Israel. Karena kita adalah Israel rohani. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau sudah taburkan pagi hari ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menginjil, kami boleh memberitakan kerajaan Allah-Mu di seluruh bumi. Sehingga bumi ini akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.